kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasihi, selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan, kita bisa berkumpul. Ini luar biasa. Pagi-pagi dikasih hujan berkat. Ya, ini hal-hal yang praktis, tapi kadang-kadang itu ya di lapangan kita menjumpai seperti itu. Ya, kemudian memastikan apakah sudah ada yang nyiapin bacaan misalnya. Ya, beberapa lingkungan yang mau misa itu ada kontak saya, ada yang sebulan, ada yang 2 minggu sebelum misa dan nanya, Romo, mohon dikirim bacaannya apa? Mau siap. Nah, itu baik sekali. Ya, tapi jangan sampai juga ada yang udah minta sebulan, ternyata cuma minta dikirimin doang itu. Ya, sampai di sana malah yang baca nanya, Romo, bacaan yang mana katanya? Nah ini kan konyol ini. Romonya udah senang, wah ini bagus ini. Sebulan udah dikirimin screenshot bacaannya, saya udah fotoin, ternyata pas mau misa, yang baca nanya, yang mana Romo? Ya, ini kan ketahuan bahwa ternyata cuma diminta doang, ternyata nggak dikasih kayak baca itu. Kemudian juga menyiapkan doa umat, ya. Anak-anak kecil itu bisa disiapin, ya. Gantian satu-satu doa umat itu baik sekali ya. Jadi benar-benar kita datang misa itu dalam kondisi siap, ya. Dan itu peran liturgi menjadi penting di sana, mempersiapkan. Dan tentu saja itu dalam koordinasi dengan ketua lingkungan. Ya, jadi jangan sampai nanti ada pengurus-pengurus yang merasa bahwa oh saya nggak mau buat apa-apa lagi Romo, kenapa? Tugas saya sudah diambil alih semua. Nah itu ada itu. Akhirnya nggak mau buat apapun, merasa bahwa tugas saya sudah diambil alih, jadi saya nggak mau buat apapun itu. Ya jadi apalagi sekarang ini kita mengembalikan semua aktivitas di lingkungan, maka kita berharap bahwa benar-benar kita memiliki gereja yang berkualitas. Ya. Maka seperti pengumuman semalam di DPP, saya mengatakan bahwa doa Rosario bulan ini silakan dibagi 5 kakak tiap orang yang latihan memimpin. Ya, jadi jangan masih ada lingkungan yang bilang gini, Romo, ini sebulan kami udah atur tanggal 1 bapak-bapak, bukan begitu maksudnya. Kita setahun ini akan konsen dengan SDM, maka lingkungan-lingkungan harus mengkondisikan itu. Kita mempersiapkan SDM yang baik. Perlu latihan. Anda jangan mengeluh di lingkungan. Giliran PKSN, orang nggak mau sharing. Silakan sharing itu, udah langsung mulai doa itu. Doanya terlalu lama itu masalahnya, ya kan? Begitu ditunjuk untuk mulai sharing, nggak mau itu. Kenapa? Karena orang tidak terbiasa. Ya, maka pakai kesempatan bulan Rosario ini untuk menjadi kesempatan orang belajar. Ya, maka kelompokkanlah itu menjadi kelompok yang kecil-kecil. Karena nggak ada pilihan gitu kan. Ya, mau tidak mau harus belajar. Nah, nanti di bagian akhir bulan Oktober barulah kumpul bersama sebagai lingkungan. Nah, di situ Anda boleh nggak usah Rosario, boleh di bagian akhir ibadat saja dan minta sharing dari setiap kelompok itu. Kenapa? Orang pasti cerita karena mengalami.
Apa yang kamu alami di kelompok kalian, kesulitan apa, ya hal kayak begini. Jadi kita perlu mengkondisikan supaya kita punya SDM yang baik. Ya. Pesan saya untuk para pengurus yang akan dilantik hari ini, begitu Anda dilantik langsung lirik kiri kanan ini. Kira-kira calon berikut yang saya harus dekati ini siapa ini? Calon ketua lingkungan berikut, ya, langsung mengkader orang. Begitu selesai periode sudah ada yang siap. Jangan sampai nanti bilang Romo, nggak ada yang mau jadi saya saja. Ya, akhirnya terjadi apa? Orang nggak terbiasa lalu kita nggak bisa paksain akhirnya. Ya. Orang nggak punya kemampuan untuk bisa bicara di depan, untuk menyampaikan ide-ide, ya akhirnya karena terpaksa ya udah. Ya. Periode 2019-2020 bertugas melayani sebagai pengurus wilayah, lingkungan dan kategorial untuk periode 2022-2025. Oleh sebab itu, perkenankan kami membacakan susunan pengurus wilayah, lingkungan dan kategorial wilayah Tiga Rasa. Pengurus inti dipersilahkan maju ke depan dan seksi-seksi dipersilahkan berdiri di tempat. 1. Pengurus wilayah Tiga Rasa. 6. Pengurus lingkungan Santo Fransiskus Saverius. 7. Pengurus lingkungan Santo Emmanuel. 8. Pengurus lingkungan Santo Fransiskus de Sales. 9. OMK Wilayah Tiga Raksa. 10. Lansia Wilayah Tiga Raksa. 11. Pastor yang kami hormati, pengurus wilayah, lingkungan dan kategorial yang baru kini telah siap untuk dilantik sebagai pengurus wilayah, lingkungan dan kategorial. Dengan hati gembira dan penuh rasa syukur, kami mohon agar pastor berkenan melantik secara resmi sebagai ketua wilayah, ketua lingkungan, ketua kategorial, seksi-seksi lingkungan dan kategorial. Bersediakah saudara-saudari menerima dan melaksanakan tugas pelayanan suci ini dengan sukacita dan rela hati? Keuskupan Agung Jakarta. Bersediakah saudari-saudara berkarya dengan setia dan penuh semangat kerjasama sepanjang masa bakti pelayanan? Sebagai bukti kesanggupan saudari-saudara, silakan mengucapkan janji di hadapan Allah dan di hadapan umat beriman.
Saudari-saudaraku terkasih, setelah menyatakan kesanggupan dan mengucapkan janji, tibalah saatnya saudari dan saudara dilantik. Bersiaplah melayani dalam karya penggembalaan gereja Allah yang kudus. Semoga berkat Allah Maha Kuasa turut melimpah atasmu untuk dapat berkarya dalam pelayanan, dalam wilayah, lingkungan, dan di paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu memberikan tempat yang layak di surga bersama para kudus. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, sejak dahulu gereja selalu menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas, yang membuat kami berani membangun dunia baru, suatu dunia yang lebih cocok dengan cita-citamu. Oleh karena kekuatan yang kami peroleh dari Yesus Kristus Tuhan kami. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu.
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, para hamba-Mu yang kami intensikan dalam misa ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Lihatlah, inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari Koordinator Wilayah Tiga Raksa, yaitu Bapak Dominikus Arin. Kepada Bapak Dominikus Arin, waktu dan tempat dipersilakan. Suster, putusan DPH, teman-teman Korwil, separoki Odelia, para ketua lingkungan,
pengurus wilayah Damian Tiga Raksa yang saya hormati, panitia penyelenggara penutupan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022, wilayah Tiga Raksa yang saya banggakan, umat sekalian yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di sini untuk menyelenggarakan sebuah acara. Yang pertama sekali kita melangsungkan perayaan Ekaristi yang dihadiri kurang lebih 1.000 umat. Kita bersyukur bahwa pada hari ini, walaupun dimulai dengan keadaan cuaca sedikit terganggu, hujan, tetapi pada akhirnya kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul sebagai satu umat, satu saudara di dalam Ekaristi pada pagi hari ini. BKSN adalah sebuah kesempatan penuh rahmat, a blessing moment. Sang Sabda mengundang kita untuk bersekutu dengannya selama 30 hari penuh. Sungguh indah waktu itu. Sholat pekerja taman, membenihi tamannya, dan di petang hari ditutupnya pagar taman. Namun benih yang ditanamnya itu berkembang dan tumbuh, menyiarkan harum semerbak ke seluruh penjuru taman. Itulah September. Walau waktu berlalu, namun Sang Sabda kekal dalam sanubari. Tugasku dan tugas kita semua ialah menyiarkan sukacita dan cinta kasih Sang Sabda ke tengah dunia dalam hidup kita sehari-hari. BKSN ini kita akhiri dengan berkat perutusan untuk membawa sukacita kepada dunia. Romo Richard, Frater Titus, terima kasih telah menghantar kami kepada persekutuan di dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Suster Alfon dan semua suster SFD, terima kasih banyak telah menyediakan bagi kami tempat yang begitu megah ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena kami dapat menggunakan tempat ini sebagai tempat persekutuan umat. Teman-teman dari DPH, Pak Karyono dan kawan-kawan, teman-teman Korwil yang sudah sempat hadir pada kesempatan ini bersama-sama menyaksikan perayaan perdana Ekaristi di wilayah kami, wilayah Tiga Raksa, sekaligus perayaan penutupan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 dan pelantikan para pengurus wilayah, pengurus lingkungan dan kategorial yang terbentuk di wilayah Tiga Raksa Santo Damian. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Umat beriman sekalian, terima kasih juga dalam segala keterbatasan kita pada hari ini, sejak dari persiapan hingga perayaan misa, dan setelah perayaan misa ini kita akan mengadakan beberapa acara, yaitu acara penutupan Bulan Kitab Suci berupa perlombaan seputar Kitab Suci yang sedianya disiapkan oleh sahabat-sahabat muda saya OMK wilayah Tiga Raksa. Tak lupa juga saya sampaikan secara khusus kepada ketua panitia dan teman-temannya yang telah mempersiapkan semua ini pada hari ini sehingga terjadi indah pada waktunya. Saudara Andre dan kawan-kawan, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kalian telah berjerit untuk dapat
kita berkumpul bersama pada pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kalian. Sahabat-sahabatku, para pengurus wilayah dan pengurus lingkungan, kuk itu telah diletakkan di pundakmu. Mari kita ajak Yesus, mari kita ajak Tuhan menjadi sahabat perjalanan kita. Percayalah, bebanmu pun menjadi ringan. Teruslah kita mengingat bahwa kita dipanggil dan diutus untuk menjadi pelayan. Sekali lagi, kita dipanggil dan diutus untuk menjadi pelayan. Tadi Romo Richard sudah sampaikan berkali-kali dan bahkan menjadi penekanan dari pelayanan kita. Jadikan ini adalah momentum perubahan bagi diri kita paling pertama, dan tentu perubahan bagi lingkungan kita menuju pemberdayaan anak-anak, pemberdayaan kaum remaja, pemberdayaan OMK, dan pemberdayaan setiap umat yang ada di lingkungan dan wilayah kita sendiri. Dan yang terakhir, saya mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena ketidaknyamanan, kekurangan kursi. Jadi ada beberapa umat, bahkan 1/4 dari umat saya lihat mengambil posisi berdiri dan juga duduk di tembok-tembok di luar gedung. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Semoga ini akan menjadi evaluasi kami untuk masa-masa yang akan datang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam pelayanan. Terima kasih kepada Bapak Dominikus Arin atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Suster Yayasan Fioretti kepada Suster Alfonsa. Mengumpulkan 1000 orang tidak mudah, tapi ternyata di Tiga Raksa bisa di wilayah kita ini. Kita sungguh bersyukur pada Tuhan kalau ini perkembangan yang baik untuk gereja kita. Juga kami senang ketika mengadakan ibadat di tempat ini, Ekaristi di wilayah ini. Kami sangat mendukung, kami sangat bangga juga menjadi tempat penanaman iman bagi anak-anak di wilayah Tiga Raksa ini. Harapan kami, kalau tadi Pastor Risa bertanya, silakan pikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan, bagaimana bentuk gereja di Tiga Raksa. Yang saya pikirkan Bapak Ibu nggak usah 5 tahun. Yang saya pikirkan 1 tahun dan seterusnya. Tadi saya memandang anak-anak banyak di sini. Lalu saya berpikir, anak-anak ini sekolah di mana ya? Anak-anak ini kalau sekolah minggu begini banyak sekali. Tapi kalau sekolah harian kami tidak melihat di mana ya. Kami mohon Bapak Ibu mengerti dan paham dengan itu. Silakan membawa anak Bapak Ibu untuk sekolah di Fioretti. Ini sekalian promosi. Ya. Ada yang bertanya, mahal sekali uang sekolah suster. Pendidikan itu memang mahal Bapak Ibu. Kalau pendidikan itu murah, lihat juga kualitasnya pasti murah. Tapi kalau mahal juga kualitasnya akan mahal. Artinya kualitasnya baik. Maka mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Fioretti. Kami bersedia mendidik anak Bapak Ibu menjadi manusia yang berkarakter. Tadi sudah lihat ya, yel-yel anak-anak Fioretti di sini. Apa kabar? Luar biasa. Tidak lagi begitu. Hati berkobar-kobar. Berkobar karena apa? Dikobarkan oleh semangat dari Tuhan Yesus yang mengobarkan hatinya untuk belajar. Jadi sudah berkobar-kobar. Nggak lagi luar biasa. Kalau saya tanya,
Bapak Ibu, apa yang luar biasa? Bisa dijelaskan Bapak Ibu apa yang luar biasa? Belum tentu bisa diceritakan apa yang luar biasa itu. Itu hanya jawaban yang hafalan gitu ya, yang biasa. Tapi hati berkobar-kobar dengan gerakan ekspresi yang benar-benar hidup, ini menjadi penanaman karakter untuk anak didik kita. Jadi tahun depan ini pendaftaran sudah kita mulai. Silakan menghubungi unit TK, SD, SMP. Semua ada gurunya di sini. Di lingkungan wilayah kita ini bisa dijumpai, ada di sini kepala sekolah, ada di sini TU-nya, ada di sini gurunya, ada semua. Saya lihat tadi ada beberapa. Kalau tidak hadir padahal wilayah Tiga Raksa juga saya bertanya apakah dia SFD atau tidak. SFD itu adalah semangat fraternitas Dina. Baik anak-anak kami yang ada duduk di sini, yang tahu saya tanya, silakan jawab dengan baik ya. Anak-anak kami yang di sini, apa kabar? Oke, sekali lagi bersama-sama. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Yes. Esok sukses. Itu keyakinan mereka Bapak Ibu. Yakin esok sukses. Salam SFD. Ada nilainya Bapak Ibu. Semangat fraternitas Dina. Itulah SFD. Bukan suster SFD ya. Suster SFD itu Suster Fransiskus Dina. Kalau SFD di sekolah itu adalah semangat fraternitas Dina. Ini penanaman nilai-nilai karakter kepada anak-anak kita. Jadi mari Bapak Ibu, masa kita punya sekolah lalu anaknya disekolahkan di tempat lain. Agak sedih saya mendengar sebenarnya. Saya sudah 1 tahun di sini, sedih mendengarnya ketika pergi ke lingkungan, mana anak Bapak Ibu yang di wilayah kok nggak muncul disekolahkan. Setuju Bapak Ibu? Terima kasih untuk kesetujuannya mendukung kami di sini karena ini dari kita untuk kita oleh kita juga. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Kami bersenang, bergembira dan tetap juga kita sama-sama memelihara wilayah Tiga Raksa ini sekaligus lingkup dari sekolah kita ini, Sekolah Fioretti. Jika ada salah kami, mungkin ditutur kata atau pelayanan yang kurang, atau mungkin tadi di sana kurang beres, kami mohon maaf. Begitulah yang bisa kami lakukan. Dalam teks kitab suci tadi ayat terakhir dikatakan, kami adalah hamba-hamba yang melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, apa yang menjadi tugas kami. Demikian Bapak Ibu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya selaku Ketua Panitia Misa Pelantikan Pengurus Wilayah Santo Damian Tiga Raksa dan penutupan BKSN 2022 ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Richard SSCC yang sudah berkenan memimpin misa pada hari ini, Dewan DPH Paroki yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami umat wilayah Santo Damian Tiga Raksa, Yayasan Fioretti, suster-suster yang sudah berkenan mengizinkan menyediakan tempat agar pada hari ini acara pelantikan pengurus dan penutupan BKSN dapat terlaksana dengan baik. Saya bersama dengan panitia dari perwakilan OMK juga ingin berterima kasih kepada seluruh umat wilayah Santo Damian Tiga Raksa yang hadir pada saat ini. Acara ini dilaksanakan untuk menjalin kembali keakraban
setiap lingkungan yang ada di wilayah Santo Damian Tiga Raksa setelah kita mengalami pandemi COVID-19 dan tidak bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Besar harapan kami sebagai panitia agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai nanti. Sehingga ini menjadi awal yang baik bagi kita semua wilayah Santo Damian Tiga Raksa untuk memulai kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan juga semoga Bapak dan Ibu bisa mendukung kami sebagai OMK untuk bisa bersama-sama berpartisipasi dalam setiap kegiatan di paroki dan juga di wilayah. Setelah ini akan ada perlombaan yang sudah disediakan kami panitia. Maka dari itu pada setiap lingkungan dan seluruh umat, terutama adik-adik Bia dan Bir, bisa berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, segala usaha pelayanan kita, niat-niat baik kita dan semua orang kita ingat dalam Ekaristi Kudus ini, komunitas keluarga kita secara istimewa, semua pengurus yang dilantik pada hari ini untuk pelayanan di lingkungan-lingkungan, di wilayah dan di paroki kita, senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa telah selesai.